Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-14 dalam ruang pendidikan kelas jarak jauh, pendidikan agama Kristen. Dan hari ini Bapak sedang PTM dengan anak-anak kelas 6. Mudah-mudahan pada minggu-minggu berikutnya kita mendapatkan PTM kembali bagi kelas 5B, 5C, 5A, 5B. Ya, mudah-mudahan sesegera mungkin Bapak bisa berkomunikasi dengan gurunya untuk mendapatkan waktu PTM. Jadi di sini ada Abang Felix ya, ada Abang Felix, ada Abang Febri yang sok ganteng itu, ya, ada Bang Josia ya, calon pendeta ini Bang Josia kita ini, ya. Ada Bang Felix, ada juga di sini Bang Edo ya, Bang Edo yang katanya tiap hari dia main FF ya. Jangan ditiru ya. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan pandemi virus corona ini cepat berlalu supaya kita boleh bersama-sama di sekolah, bertatap muka, belajar bersama, bercanda bersama, dan juga saling membangun bersama. Anak-anak, Bapak berterima kasih, Bapak telah melihat semua penugasan kalian terkait dengan 10 perbuatan yang baik yang biasa kita lakukan setiap hari dan 10 perbuatan yang mungkin kurang baik dan sering kita lakukan setiap hari. Dan Bapak menugasi kalian juga untuk mencari beberapa ayat yang berbicara tentang pengampunan kepada manusia. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Bapak berterima kasih kalian menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Dan hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak semuanya untuk melipat tangan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan berkatilah kami untuk kami belum mengerti pelajaran kami dengan baik. Tuhan berikan kepintaran, Tuhan berikan kecerdasan, Tuhan berikan kesehatan. Terlebih kepada orang tua kami ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, dan bahkan rezeki untuk mampu mencukupi semua kebutuhan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, satu ayat firman Tuhan yang akan kita dalami dalam pendalaman pembelajaran kita tentang pengampunan Allah, yakni dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anak, kita akan melihat pembelajaran kita pada lanjutan pertemuan kita yang ke-14. Materi pembelajaran kita, Bapak akan arahkan. Oke. Bapak akan perbesar supaya kelihatan gambarnya. Pengampunan Allah. Ya. Kisah tentang Nabi Yunus itu telah mengajarkan kepada kita bagaimana kasih Allah itu melingkupi semua manusia dan kasih Allah itu mampu mengampuni semua dosa manusia. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi landasan dalam pengampunan Allah bagi manusia, yakni dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bapak yakin abang-abang kalian di sini semua tahu tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. Isinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah artinya, Pak? Apa maknanya bagi kami anak-anak kelas 5? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anak-anak, kalau misalnya si David mau diketahui berat badannya, maka ada alat ukur untuk mengetahui berat badan, yakni timbangan. Kalau misalnya cuaca ini sangat dingin, maka ada satu alat yang bisa mengukur suhu, namanya barometer atau termometer. Kalau misalnya angin sangat cepat berhembus, ada alat yang mengukur kecepatan angin, yaitu barometer. Ya, ada banyak alat-alat yang bisa mengukur. Tetapi untuk kasih Allah sedemikian dikatakan dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak ada alat ukur
atau timbangan yang bisa digunakan untuk mengetahui berapa besar sih kasih Allah itu, berapa beratnya, seperti apa warnanya, ya, seperti apa besarnya, itu tidak ada alat ukur yang mampu ya memberikan petunjuk tentang besarnya kasih Allah. Sehingga kalau dikatakan kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, itu menunjukkan sesuatu yang tidak terhingga yang dimiliki Allah. Karena apa? Karena kasih itu merupakan sifat yang melekat pada diri Allah semenjak dahulu, ya. Sifat yang melekat pada diri Allah. Jadi sifat itu kasih itu merupakan sifat daripada Allah. Sehingga dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu adalah kasih. Ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian perlu dipahami firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena Allah memiliki kasih yang besar, dia mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa-dosa kita, menjadi yang terhukum, menjadi pribadi yang terhukum sebagai pengganti atas dosa-dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika kita percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib, maka pengampunan akan dosa itu ada pada diri. Ya, kita tidak akan binasa lagi. Yang sebelumnya kita adalah orang-orang yang binasa, telah berada di dalam dosa, karena percaya kepada Kristus, kita dibawa dari keberadaan yang berdosa, dikeluarkan, dibawa kepada kemuliaan bersama dengan Allah. Jadi materi pembelajaran kita hari ini, ya, apa yang kita pelajari dari kisah Yunus, ya, yakni orang-orang Niniwe yang tadinya jahat sekarang sadar dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa mereka. Mereka mengungkapkan pertobatannya tidak hanya di mulut saja, tapi mereka mengungkapkan pertobatan mereka dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Mereka mengenakan kain kabung sebagai tanda kesadaran mereka atas perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, sebagai tanda penyesalan mereka akan dosa. Mereka berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyesalan. Oleh karena kasih setia Allah kepada mereka, Allah mengubah rencana di mana Allah ingin menjatuhkan, ya, mereka hukuman, tetapi Allah mengubah rencananya karena melihat hati mereka berbalik kepada Allah. Jadi Allah menganugerahkan pengampunan yang besar kepada mereka yang bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Jadi anak-anak sekalian, dari apa yang kita pelajari, bahwa pengampunan Allah juga disaksikan oleh Mazmur, ya, oleh pemazmur yang dituliskan dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Suaranya sudah. Tuhan Allah tidak mengingat-ingat dosa manusia. Tuhan Allah membuang dosa manusia dan melupakannya. Allah mau mengampuni segala kesalahan manusia. Tuhan Allah menyayangi dan mengasihi manusia. Ia sungguh panjang sabar dan tidak pendendam. Ia tidak membalas dosa dan kesalahan-kesalahan manusia. Anak-anak sekalian, ini menjadi sesuatu yang patut untuk kita teladani. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, karena aku telah mengasihimu, maka kamu harus mengasihi sesamamu. Aku telah terlebih dahulu mengasihimu, maka kamu harus hidup di dalam kasih. Jadi pengampunan Allah dilukiskan juga dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35, khususnya dalam ayat 21 sampai 22 yang menceritakan mengenai perumpamaan dari pengampunan, yakni selama Yesus berada di Kapernaum, ia mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana seharusnya sikap terhadap orang yang melakukan kesalahan. Jadi suatu hari Petrus mendatangi Yesus dan bertanya kepadanya, sampai berapa kalikah ia harus mengampuni orang yang berbuat dosa atau berbuat jahat kepadanya? Apa yang dijawab oleh Yesus? Apakah Yesus menjawab cukup 1 kali, atau cukup 2 kali, atau cukup 3 kali? Tapi Yesus mengatakan, ya, dan kita diajak untuk menyadari, kita diajak untuk memiliki sikap yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Allah. Dan kemudian Yesus menjawab 7 kali 70 kali. Dalam artian kita harus mampu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita
tidak terhingga, tidak ada batasannya, tidak 10 kali, tidak 20 kali, tidak 30 kali. Karena banyak sekali kita dalam berteman, ketika kita sekali dikecewakan, ya, terus kamu bilang, awas ya sekali lagi. Terus kamu dikecewakan lagi, kamu bilang lagi, awas ya sekali lagi. Terus kamu dikecewakan lagi, kamu bilang, jangan sampai 3 kali ya, jangan sampai 4 kali. Saya tidak akan temani kamu lagi. Dalam Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab selalu mengajarkan bahwa kamu harus mengampuni senantiasa dan tidak ada batasan dari pengampunan itu. Dugaan Petrus ternyata meleset, ya. Yang diharapkan Petrus ialah Yesus memberikan jawaban berapa jumlah harus mengampuni, berapa kali harus mengampuni. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya, aku berkata kepadamu, ampunilah saudaramu, tidak hanya 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Artinya, harus terus-menerus memaafkan. Jangan hitung, jangan dendam berapa kali kau mengampuni kesalahan saudara-saudara dan teman-teman. Jadi oleh karena itu, anak-anak sekalian, ya, kata ampun itu berarti maaf, ampun juga berarti pembebasan dari tuduhan, ampun juga berarti tidak dendam, ya. Mengampuni berarti memberikan pembebasan, melepaskan dari tuntutan, melepaskan dari hukuman karena kesalahan-kesalahan mereka. Jadi anak-anak sekalian, Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan Tuhan Yesus telah mengampuni kita dengan kasih yang besar. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengasihi, maka kamu tidak mengenal Allah. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat dikatakan, siapa yang lahir dari Allah, maka dia harus mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Tetapi siapa yang tidak mengasihi, itu tandanya dia tidak berasal dari Allah. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, satu tanda yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus, yang paling dominan terlihat dari hidupnya adalah kasih. Apakah itu kasih? Dari kitab 1 Korintus, ya, dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, Bapak akan bacakan, dikatakan seperti ini, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Apa itu kasih? Yang pertama, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain atau pendendam. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu karena percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-13 dikatakan, pada 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Jadi, satu hal yang harus terlihat di dalam kehidupan orang percaya, anak-anak kelas 5 yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, maka harus terlihat dari dalam kehidupanmu kasih. Karena apa? Kasih, ya kasihlah yang paling besar dari antara yang lainnya. Karena apa? Karena Allah kita adalah kasih, dan kita diselamatkan oleh kasih yang besar daripada Allah. Jadi apa manfaatnya kita mengampuni? Apa manfaatnya kita mengampuni? Yang pertama, ya, melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita tentu pernah melakukan kesalahan. Kita tentu pernah membuat orang marah. Kita tentu pernah membuat orang jengkel. Tentu kita pernah membuat orang lain juga kecewa kepada kita. Ketika kesalahan kita diampuni orang lain, bagaimana perasaan kita? Tentu kita sangat senang sekali. Ketika kita diampuni, kita meminta maaf, tentu kita sangat senang sekali. Kemudian bagaimana perasaanmu? Ya, ketika orang lain melakukan kesalahan kepadamu, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu marah, mungkin kamu pengen nonjok dia. Tetapi ketika dia meminta maaf kepadamu,
bahkan sampai pun dia tidak meminta maaf, kamu harus memaafkannya. Pasti kita senang, lega, dan bersyukur ketika kita dimaafkan. Contoh, ketika kita lupa membawa buku, ya, pekerjaan rumah, dan ibu guru memaafkan kesalahan kita, pasti kita akan merasa lega dan senang. Oleh karena itu, ketika kamu merasa bahwa diampuni itu membuat kita lega, membuat kita senang, membuat kita bahagia ketika melakukan kesalahan, maka ampunilah sesamamu juga demikian. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana dirimu sendiri, atau seperti mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Ya, manfaat daripada mengampuni ialah dengan mengampuni kita akan merasa bahagia karena telah melakukan kebaikan bagi orang lain. Bersama dengan itu kita juga telah melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Karena apa? Karena seseorang yang menyimpan dendam itu menyimpan penyakit di dalam dirinya. Jadi ketika kita mau mengampuni orang lain, kita melepaskan penyakit di dalam diri kita. Jadi kalau kita hanya mengingat-ingat kesalahan teman, itu akan membuat kita benci. Dan benci itu akar daripada segala penyakit. Sudah, benci, iri hati, itu akan membuat kita gampang sakit. Ya. Maka dengan demikian, ya, bersama dengan itu kita juga telah melakukan kebaikan bagi diri kita sendiri. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita pun terlepas dari perasaan marah, kesal, benci, atau dendam terhadap orang lain. Sebaliknya yang muncul adalah perasaan damai dan bahagia dalam hati. Yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Dengan mengampuni, kita melakukan perintah Allah. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3:13, dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka ampunilah sesamamu. Ya, oleh karena itu anak-anak sekalian, sebagaimana tadi yang dikatakan dalam Efesus, ya, Efesus pasal yang keempat, ya, Efesus pasal yang keempat, itu dikatakan, ini Efesus pasal yang keempat itu ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita sudah merasakan dan menyadari bahwa kita diampuni oleh Tuhan, kesalahan kita itu besar, tetapi diampuni oleh Tuhan, maka kita juga harus bisa mengampuni sesama manusia. Anak-anak sekalian, ya, di bawah sini ada soal. Yang pertama, menurutmu apa artinya mengampuni? Mengapa kita harus mengampuni? Sampai soal nomor 5. Bapak meminta kalian untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Bapak akan bacakan soal nomor 1. Menurutmu apa artinya mengampuni? Dan mengapa kita harus saling memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain? Soal nomor 2. Apa artinya mengampuni? Tidak hanya 7 kali, namun sampai 70 kali 7 kali. Nomor 3, apa artinya mengampuni kesalahan orang lain? Nomor 4, apa makna pengampunan yang Allah berikan bagi kamu? Nomor 5, buatlah sebuah puisi atau kartu ucapan yang bertemakan aku memaafkanmu. Dan berilah puisi atau kartu hasil karyamu tersebut kepada orang yang pernah mengecewakan atau menyakiti. Untuk soal nomor 5, kamu cukup hanya membuat puisi atau kartu ucapannya saja, dan itu juga nanti difotokan kepada Papa. Ya, Papa yakin kalian sudah tidak ada dendam kepada siapapun, jadi tidak perlu dikasih kepada siapapun. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Bapak tetap berharap untuk secepatnya corona ini cepat berlalu supaya kita bertobat. Oke, anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena kami mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni kami. Jikalau Tuhan telah mengampuni kami sebagai wujud daripada kasih dan pembuktian kasih Allah yang besar, maka kami juga harus mengampuni sesama kami sebagai contoh teladan yang Tuhan berikan mau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasih, orang tua, sanak saudara, dan teman-teman kami, terlebih guru-guru kami juga. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan rezeki untuk mampu mencukupi setiap kebutuhan mereka. Tuhan berkati orang tua kami, supaya mereka juga Tuhan mampu dalam keadaan sehat,
mencukupi semua kebutuhan kami melalui pekerjaan tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu ya Tuhan, jagailah kami semuanya dan berikanlah kami kepintaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekalian, Bapak tunggu penugasannya ya. Dan Bapak akan atur jadwal PTM bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.